Kepingin turuning dadamu, mbok elus rambutku, bungai hatiku. Cahya rembulan temerem raturu-turu, kaya-kaya ngerti wengi aja ninggalne aku. Tak genggam tanganmu, talus pipimu, Sumebyat jantungku kaya mandek ora mlaku. tresnoku yo mung kowe, ra ono liyane. Muga dhewe bahagia selawase, opo anane tomponen luwih kekuranganku. Ojo dadi pepalang atimu. Semono kok tak suwun ngancani aku, sayang iki tulus ora semu. Tak genggam tanganmu, talus pipimu, Sumebyat jantungku kaya mandek ora mlaku. tresnoku yo wong kowe, ra ono liyane. Muga dhewe bahagia selawase, Opo anane temponan luwih kekuranganku. Ojo dadi pepalang atimu. semono uga tak suwun ngancani aku. Sayang iki tulus ora semu. Opo anane temponan luwih kekuranganku. Ojo dadi pepalang atimu. Semono uga tak suwun ngancani aku. Sayang iki tulus ora semu. Sayang iki tulus ora semu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Salim Cerita Channel. Kali ini kita akan membacakan satu kisah hikmah. Kisah hikmah dengan judul Kesabaran Abdullah bin Hudzafah. Kesabaran Abdullah bin Hudzafah. Apabila manusia melihat keadaan Abdullah bin Hudzafah bin Qais radhiyallahu anhu ketika Raja Romawi hendak menghalanginya dari agamanya, niscaya mereka akan melihat kedudukan yang mulia dan laki-laki yang agung. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
memberangkatkan tentaranya menuju Romawi. Kemudian tentara Romawi berhasil menawan Abdullah bin Hudzafah dan membawanya pulang ke negeri mereka. Kemudian mereka berkata, sesungguhnya ia adalah salah seorang sahabat Muhammad. Raja Romawi berkata, apakah kamu mau memeluk agama Nasrani dan aku akan hadiahkan kepadamu setengah dari kerajaanku? Abdullah bin Hudzafah menjawab, seandainya engkau serahkan seluruh kerajaanmu dan seluruh kerajaan Arab, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad SAW sekejap mata pun. Raja Romawi berkata, kalau begitu aku akan membunuhmu. Ia menjawab, silahkan saja. Kemudian raja memerintahkan prajuritnya untuk menyalib dan berseru kepada pasukan pemanah, panahlah ia, arahkan sasarannya pada tempat-tempat yang terdekat dengan badannya. Sementara dia tetap berpaling, enggan dan tidak takut. Maka Raja Romawi pun menurunkannya dari tiang salib. Dia perintahkan kepada pengawalnya untuk menyiapkan belanga atau kuali yang diisi dengan air dan direbus hingga mendidih. Kemudian ia perintahkan untuk memanggil tawanan-tawanan dari kaum muslimin. Kemudian ia lemparkan salah seorang dari mereka ke dalam belanga tadi hingga tinggal tulang belulangnya. Namun Abdullah bin Hudzafah tetap berpaling dan enggan untuk masuk agama Nasrani. Kemudian raja memerintahkan pengawalnya untuk melemparkan Abdullah bin Hudzafah ke dalam belanga itu, ke dalam belanga jika ia tidak mau memeluk agama Nasrani. Ketika mereka hendak melemparkannya, ia menangis. Kemudian mereka melapor kepada raja, sesungguhnya ia menangis. Raja mengira bahwasanya ia takut, maka ia berkata, bawalah dia kemari. Lalu raja berkata, mengapa engkau menangis? Jawabnya, aku menangisi nyawaku yang hanya satu, yang jika engkau lemparkan ke dalamnya, maka akan segera pergi. Aku berharap seandainya nyawaku sebanyak rambut yang ada di kepalaku, kemudian engkau lemparkan satu persatu ke dalam api karena Allah. Maka raja tersebut heran dan dengan jawabannya. Kemudian raja berkata, apakah engkau mau mencium keningku? Kemudian akan kubebaskan engkau. Abdullah menjawab, beserta seluruh tawanan kaum muslimin. Dia menjawab, ya. Maka ia pun mencium kening raja tersebut dan bebaslah ia beserta seluruh kaum muslimin. Bebaslah ia beserta seluruh tawanan kaum muslimin. Para tawanan menceritakan kejadian ini kepada Umar bin Khattab. Maka berkatalah Umar, wajib bagi setiap muslim untuk mencium kening Abdullah bin Hudzafah. Aku yang akan memulainya. Kemudian Umar pun mencium keningnya. Ini adalah kedudukan yang agung lagi mulia karena Abdullah bin Hudzafah
tetap teguh memegang agamanya dan tidak menerima agama selainnya, walaupun ia diiming-imingi dengan kerajaan Kisra yang semisalnya untuk diberikan kepadanya, dan seluruh kerajaan Arab. Kemudian ia tetap membenarkan atas Allah, tidak takut terhadap para pemanah yang hendak memanahnya dalam keadaan tubuh sedang disalib. Ia juga tidak takut terhadap belanga yang berisi air yang mendidih. Ketika ia melihat seorang tawanan dilemparkan ke dalamnya hingga tampak tulang belulangnya. Bersamaan dengan itu, ia berharap jika nyawanya jumlah rambut di kepalanya disiksa di jalan Allah karena Allah semata, maka ketika ia melihat kemaslahatan umum, yaitu dibebaskannya para tawanan, ia pun mau mencium kening raja tersebut. Hal ini adalah merupakan suatu kebijakan yang amat agung, maka Allah pun ridho terhadap Abdullah bin Hudzafah dan ia pun ridho kepadanya. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Sampai jumpa di video selanjutnya, masih tetap di channel Salim Cerita. Wal'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.